sekarang presiden boleh ikut berkampanye. Beredar di sosial media di bulan November 2023, Jokowi ini mengatakan di media untuk ASN, pejabat daerah, ya kan, pejabat pemerintah pusat dan lain sebagainya itu harus bersikap netral. Artinya bukan satu hal yang baru dong. Sebenarnya. Cuman mungkin baru kali ini terang-terangan diucapkan di depan media. Tentang netralitas pemerintah itu adalah soal value intinya ya. Sebagai manusia yang udah diatur sama undang-undang dan tata krama. Oke, katakanlah menurut undang-undang boleh presiden berkampanye dan Prof Jokowi ngomong itu betul boleh. Nah, cuman yang kurang pas adalah kenapa Jokowi nggak sekalian aja ngomong aku mendukung anakku, aku mendukung paslon nomor 2. Karena dengan statement itu, maka dia itu harusnya cuti sebagai presiden. Oke, di The Traps tempat trio bersuara. Aduh, enak banget coy. Hari ini ngisis banget. Bapak, ini kerja di Taman Safari mana, Pak? Bukan Taman Safari. Jadi taman apa? Taman Pelangi. Taman Pelangi. Baru tahu ya, ada Taman Pelangi di Yogyakarta. Baru tahu ya? Baru tahu. Oh, baru tahu. Oh iya. Astagfirullah. Ngapain? Ngapain? Emang diajak. Emang diajak. Biasanya kamu maksa ikut. Oh, biasanya maksa ikut. Biasanya masuk ikut. Aku nanti kalau paksa aku pakai kekerasan. Boleh Pak, ikut Brebes bisa. Oke. Brebes tapi Pak. Nah. Ya Allah ya Robi, astagfirullahaladzim. Welcome. Oke, kita sekarang baru nongkrong, guys, di alas tengah desa iki, Bro. Enak banget sih. Ini cokot-cokotin nyamuk ya. apa namanya? Sponsornya. Oh, iya. Tempat nongkrongannya Pak Tri. Autan. Masuk yuk, bisa yuk. Belum transfer, Pak. Belum transfer. Tapi ya dicokoti lemut ya, ra enake. Bentar. Udah belum? Apa kalian hari ini? Oke, kita lagi pagi-pagi ngopi, sarapan gitu. Enak ya karo ngobrolin yang lagi hangat. Ya kan? Ngobrolin lagi hangat, Kita goreng gitu. gedang goreng. Iki lagi anget-anget mau digoreng. Enak. Pak, kuwi apa, Pak? BTW, Pak. Kopi bumbu. Oh. Waduh, ini nyangkruk sampai 1 jam tetap hangat. Oh gitu. Enak ya. Ini ora panas. Nah, Kan hangat mau ngomongnya ora panas. Oh iya. Sing panas ini kan adalah isu yang katanya sekarang presiden boleh ikut berkampanye. Waduh. Itu kan yang lagi panas di masyarakat, Pak. Oh, gitu ya. Itu. Ya, sebenarnya dasar undang-undang itu atau dasar hukumnya udah ada sejak kapan sih? Itu tuh nganu ya, ngomongin sama si Jokowi itu kan yang paling happening kan Jokowi yang statementnya di depan Lanut itu kan Lanut Halim itu. Betul. Nah, pertanyaannya gini, undang-undang itu atau peraturan itu terbit pada masa beliau atau jauh sebelum beliau? Ini ada itu kalau nggak salah tuh di UU Pemilu nomor 7 2017. 2017 artinya beliau pada saat itu sudah periode pertama. Periode pertama ya? Iya. Oke. Itu. Periode pertama Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke. Itu. Menarik. Nah, jadi artinya bukan satu hal yang baru dong. Sebenarnya. Cuman mungkin baru kali ini terang-terangan diucapkan di depan media. Iya. Ya kan sebelum-sebelumnya Belum pernah. implisit. Iya, Oke, kita akan berdiskusi ya, nongkrongin masalah itu sekarang. Sebetulnya tuh kondisinya tuh gimana sih gitu? Sebetulnya boleh atau enggak ya? Dan etis atau enggak apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Sebetulnya kita kan menyambut pemilu udah tinggal berapa hari lagi, coy? Udah nggak ada sebulan lah ya. 20 harian lagi lah kayaknya. 14 tambah 5. Ya, bahkan nggak ada 20 hari lagi ya. Nggak ada 20 hari lagi, tinggal berapa belas hari lagi. Iya. Nah, makin kenceng-kencengnya toh, Pak. Makin kenceng-kencengnya gitu loh, masalahnya adalah kayak gini. Nah,
Kita akan beropini. Jadi kita kan media opini ya. Sekali lagi kita bukan media jurnalistik ya. Kita hanya beropini. Jadi jangan terserah dong. Maksudnya gini, kita kan Pendapat. kita Oh, percaya. iya dong. Kita percaya bahwasanya pemerintah kita itu mendengarkan membebaskan rakyat untuk beropini. Ya kan? Iya Freedom dong. of speech ya. Ya. Makanya kita nggak takut untuk beropini. Iya. Ya, kita tidak membuat sebuah teori baru, kita hanya beropini saja. Itu kan batas-batasnya adalah kita hanya berdasarkan apa yang kita analisa aja. Nah, yang menarik itu adalah itu tadi. Yang menarik adalah beredar di sosial media di bulan November 2023, Jokowi ini mengatakan di media untuk ASN, pejabat daerah, ya kan, pejabat pemerintah pusat dan lain sebagainya itu harus bersikap netral. Netral. Ya kan, tidak berpihak. Tidak Kan berpihak. begitu. Nah, bahkan PNS dan ASN aja itu nggak boleh itu kayak foto kayak gini. Foto kayak gini, gini gitu kan? Foto kayak gini. Foto itu dengan boleh. simbol-simbol yang Simbol-simbol. dipergunakan oleh paslon Iya. atau politiknya. Betul, itu kan nggak boleh. Betul. Nah, terus tiba-tiba beberapa hari yang lalu Presiden berstatement di depan Hercules itu, di depan Hercules dan di depan para tentara, ada panglima, ada menteri, gitu kan? Itu dia berbicara bahwasanya menteri dan presiden itu boleh loh berkampanye. Nah, itu kan yang menjadi menarik tuh seperti ini, gitu loh. Nah, aku mau dengar nek, menurutmu piye, Bro? Nah, itu kan sebenarnya makin kalau mau diamati ya, mau di pengamatan nyocoke Cocokologi. Ya. Weh, apa iki? Ono sing gogrok. Blarake tiba, Bro. Aman. Mau Cocokologi. diamati itu tuh kan momennya itu kan habis debat cawapres yang terakhir kemarin. Nah, itu pun sebenarnya nggak berhenti sama statementnya Jokowi. Itu kemarin itu ada beberapa statement yang sebenarnya kalau diamati itu ada saling keterkaitannya. Pertama itu tadi statementnya Jokowi di depan Lanut Halim itu. Terus nggak lama kemudian ada statement dari Pak Wapres Ma'ruf Amin. Oh, udah berstatement juga Ma'ruf Amin? Ngomong gitu. Oh, enggak kan, karena selama ini tidak begitu kelihatan ya dia selama pemilu akhirnya ini. Dia keluar, akhirnya dia speak up. Itu bisa dicek nanti di sekretariat Wapres ya. Itu tuh intinya adalah dia bilang akan netral, bahwa pemilu itu soal hati dan personal, intinya gitu. Nggak lama kemudian Sri Mulyani juga ngomong. Apa nih Sri Mulyani ngomong apa nih? Sri Mulyani karena itu, isunya Sri Mulyani mau mundur dari kabinet iya. loh. Isunya, iya kan, isunya yang itu beredar. Sri Mulyani itu bilang kalau tentang netralitas pemerintah itu adalah soal value intinya ya. Jadi tentang value sebagai manusia yang udah diatur sama undang-undang dan tata krama. Dia ngomong kayak gitu. Kalau tata krama berarti penyetaranya adalah etika ya. Dia nggak ngomongin eksplisit etika, dia tidak memakai kata etika, cuman dia memakainya adalah yang di-bold sama Sri Mulyani itu adalah soal value. Value itu yang udah diatur dalam undang-undang dan tata krama. Dia bilang gitu. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya aku mau nanyain nih, ada 3 kronologis itu. Kondisi demokrasi di Indonesia sekarang itu gimana sih? Kalau opiniku secara pribadi ya, ini demokrasi di Indonesia ini sudah sangat mengkhawatirkan, Pak. Kalau kita pertanyaannya secara global demokrasi ya. Kenapa? Yang pertama, menurutku sekarang itu gini loh, narasi yang waktu Jokowi itu lahir dari Solo, lalu ke bukan siapa-siapa, ya kan, bukan anak pejabat dan lain sebagainya, lalu ke gubernur DKI, lalu sampai ke presiden 2 periode, itu narasi yang luar biasa dan menumbuhkan asa, ya kan, bagi masyarakat kecil kita. Maksudnya tuh menumbuhkan asa untuk kita tuh siapa aja bisa loh, kita memiliki hak yang sama atas demokrasi loh, gitu loh. Nah, tapi itu semua runtuh begitu menurutku Gibran bisa mencalonkan diri dengan diberikan karpet merah. Menurutku itu karpet merah. Itu karpet merah menurutku. Jelas karpet merah. Kalau dikatakan itu, lah berarti semua boleh maju dan lain sebagainya ya. Maksudnya artinya, loh berarti kan anak muda sekarang boleh maju. Oh no, anak muda mana yang bisa maju? Dia anaknya siapa, Pak? Gitu loh.
Kalau ditanyakan kompetensi, apakah iya 270 juta masyarakat Indonesia tidak ada yang kompetensinya lebih baik daripada Gibran? Kalau bisa menyajikan data itu, maka aku setuju Gibran maju. Nah, itu kan salah satu bentuk demokrasi kita yang menurun menurutku. Gitu loh. Tapi ada yang lucu, Pak. Gimana tuh? Terus itu kan setelah statement Jokowi itu kan rame tuh di headline media. Headline-nya tuh ditulis, tapi beda-beda lah anunya ya. Mungkin diparafrase, tapi diksi yang dipakai itu beda, cuman maknanya itu sama. Intinya itu kan Jokowi boleh berkampanye asalkan dia izin sama presiden. Oh iya, betul. Itu lucu banget. Itu lucu banget sih. Itu lucu banget sih. Itu lucu banget sih. Gini ya. Aku oleh nakal, dolan wedokan. Anggere aku pamit karo awakku dhewe. Ya nek niat nakal ya nakal wae ngizin kawake dhewe yo. Piye to ki? Ya apa ya, memang agak sulit ketika memang kita membedakan mana yang sisi Pak Jokowi sebagai presiden dan sosok dia di warga negara. Sebagai warga negara di hari liburnya dan lain-lain gitu. Karena memang kalau sudah punya ada sebuah kepentingan apapun yang berbaur dengan politis ini, semua dikait-kaitkan. Urusan dapur orang dikait-kaitkan, urusan pribadi. Justru karena itu kan harusnya lebih berhati-hati nggak sih, Pak? Ya, pasti. Jadi gini, Pak. Menurutku ya, aku kemarin dengar video terbukanya Panji untuk Jokowi, itu pas banget kata-katanya. Ya, aku nonton, kebetulan nonton. Iya kan? Maksudnya gini. Oke, katakanlah menurut undang-undang boleh presiden berkampanye. Boleh. Dan Jokowi ngomong itu betul, boleh. Nah, cuman yang kurang pas adalah kenapa Jokowi nggak sekalian aja ngomong aku mendukung anakku, aku mendukung paslon nomor 2. Karena dengan statement itu maka dia itu harusnya cuti sebagai presiden. Jadi dia boleh berkampanye, dalam ranah dia adalah warga negara Indonesia. Nah, ngomongin soal warga negara itu kan kalau menurutku ada dibagi dua dibagi dua aspek lah sebenarnya. Secara legal formil sebenarnya dia tidak melanggar undang-undang karena betul. Itu juga yang sudah diutarakan sama ketua KPU bahwa kalau aku nangkepnya itu dari opiniku dia itu memposisikan diri yang diambil tuh aspek legal formilnya. Jadi ketua KPU-nya dari memposisikan ya boleh-boleh saja dia tidak melanggar undang-undang selama tidak melanggar undang-undang dan itu sudah diawasi sama Bawaslu. Oke, katakanlah menurut undang-undang boleh presiden berkampanye. Boleh. Dan Jokowi ngomong itu betul, boleh. Nah, cuman yang kurang pas adalah kenapa Jokowi nggak sekalian aja ngomong aku mendukung anakku, aku mendukung paslon nomor 2. Karena dengan statement itu maka dia itu harusnya cuti sebagai presiden. Legal formil doang dong. Betul. Karena yang cukup menarik adalah justru semua legal formil atau hukum yang berlaku di masyarakat ataupun di negara itu asasnya itu sebenarnya etika loh. Nah, landasannya itu dulu etika loh. Betul. Enggak cuma itu, semua undang-undang yang ada, peraturan yang ada itu dasarnya sekali adalah etika. Basicnya iya. Betul. Itu landasan paling bawah etika. Maka kalau misalkan itu melanggarnya etika, itu berarti justru melanggar hal yang lebih lebih bypass ke atas gitu loh. Kalau menurutku. Betul. Ya tergantung sih memang kalau melihatnya dari sisi yang mana gitu ya. Kebetulan saja bahwa memang fenomena Pak Jokowi ini cukup besar. Oke. Berimbaslah kepada anaknya juga punya impact yang besar juga. Terlepas dalam hal apa nih impact yang besar nih? Teman-teman bilang itu red carpet, privilege dan lain-lain. Sebenarnya gini, sebelum-sebelumnya kebetulan tidak sepopuler ini saja. Oke, kalau kita bicara tentang dinasti, walaupun politik kita, politik demokrasi itu memberikan peluang untuk dinasti ada. Kita mundur deh, zaman presiden kita dipimpin Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Dia coba kok naruh anaknya di kementerian. Oke, kebetulan popularitas anaknya ketika jadi menteri nggak meroket, sehingga tidak teramplify, tidak ada peluang. Oke. Bu Megawati deh, gitu Bu Megawati. Ya kita tahu lah. Ya, berapa kali beliau mengupayakan agar Puan Maharani ini jadi diorbitkan. Puan Maharani itu jadi ketua DPR itu baru akhir-akhir ini.
Tidak. Sekarang ini. Waktu zaman Pak Jokowi menang. Iya, nah, disitulah meningkatnya suara pemilih karena kepada PDI juga sehingga memungkinkan untuk dia jadi. Betul. Apakah satu-satunya pilihannya Puan Maharani? Tidak dong. Ya, pendiri partai PDIP itu ada beberapa orang di sana, gitu. Tapi kenapa? Ya artinya memang ada keinginan orang tua untuk menjadikan anaknya. Kebetulan anaknya tidak punya nama untuk cukup besar untuk dijadikan cawapres saja pun tidak. Apalagi presiden. Itulah kenapa Ganjar atau Jokowi sebelumnya. Bisa jadi Kak, itu kalau statementmu, Pak, itu kan karena anaknya tidak memiliki tidak cukup popularitas atau tidak memiliki kompetensi untuk diamplify kan gitu kalau statementmu. Nah, kalau misalkan aku punya positioning lain. Jadi sebetulnya apalah gini, dinasti politik, let's say dinasti politik itu sudah dari lama. Memang aku setuju betul. Ya kan? Yang dari dekat aja deh, yang dari dekat misalnya keinginan Pak Amin Rais untuk mengangkat anaknya seberapa besar? Iya. Sampai akhirnya bikin partai baru biar anaknya yang satu lagi ini bisa jadi Oke, let's say dinasti politik itu sering terjadi. Ya. Cuman yang masalahnya kalau tadi statementmu adalah Gibran ini bisa sebesar ini karena dia memang memiliki popularitas dan memiliki kompetensi. Nah, kalau pertanyaanku adalah karena memang keluarganya itu membuat karpet merah sedemikian rupa, gimana? Maksudku gini, saat kamu ngomongin Gibran itu ada prestasi misalkan di Solo misalkan gitu, maka kamu akan membahas kompetensinya. Kalau aku bilang gini gimana? Lah itu memang dikasih privilege, gitu loh. Ya. Terus yang kedua, kalau dikatakan yang lainnya tidak cukup populer, nah kalau ini dikasih karpet merah Pak, yang lainnya tidak sampai merubah MK loh, nggak sampai merubah undang-undang pemilihan umum loh. Nah, cuman gitu gini, ketika ada perubahan MK ini kan merubah yang dianggap dalam perubahan seolah-olah ini Jokowi yang melakukan. Who knows, who knows. Loh, iya, bisa jadi betul. Iya dia, bisa jadi bukan. Tapi menurut penalaran awam, pasti ada main. Iya, karena sudah jelas loh ada keputusan MK loh, gitu loh. Ada keputusan majelis komunitas. Apakah yang awal bisa jadi ya, yang awal mengusulkan ini, apakah ada kepentingan seorang yang sudah 3 kali jadi calon presiden tidak terwujud, maka di kesempatan terakhir ini apapun segala cara bisa jadi kan dia, gitu. Yang kebetulan akhirnya kita anggap bahwa Pak Jokowi memberi jalan, menyetujui dan lain-lain, itu hal berbeda. Karena terbukti yang ngajukan itu adalah dari Pak Prabowo. Oke. Kita kembali ke topik. Oke. Karena topiknya tadi adalah netralitas pemerintah. Oke. Nah, kita kembali ke topik. Kalau bicara tentang netralitasnya gini, pada dasarnya tidak ada satu partai politik pun yang sedang berkuasa, endingnya jadi presiden pun netral. Hanya mungkin kalau sekarang sosial medianya terlalu besar sehingga apa-apa kelihatan. Setelah Pak SBY 10 tahun, dia berusaha mau naikkan IBAS, tapi tidak punya. Kan tadi, yang kita bilang privilege itu, kalau tidak tersambut dengan kapasitas anaknya, tidak tersambut juga dengan skill anaknya, tidak tersambut juga dengan suara popularitas anaknya, ya enggak juga. IBAS enggak naik. Akhirnya berusaha karena waktu itu AHY belum cukup bisa masuk ke partai, maka yang diusungkan adalah besannya. Ingat, Prabowo pernah bersanding dengan Hatta Rajasa. Kalau dibilang nggak ada privilege-nya di situ, bullshit. Berapa banyak anggaran yang di situ? Dalam rangka mengupayakan, kalau saya membilangnya menutup berbagai hal atau melanjutkan berbagai program-program yang sudah disusun oleh SBY, terlepas program itu benar atau tidak. Jadi, cuman bedanya dulu kita tidak apa-apa posting, posting. Nah, itu Pak, justru aku menariknya pas dirimu tadi mengangkat soal sekarang kan eranya medsos yang makin kenceng itu. Bukan cuma sekedar medsos, Bos. Kalau menurutku adalah tadi wujud dari kebebasan orang mempublishing apapun. Betul. Kalau dulu kita masih takut-takut, Bos. Presiden kita dulu jenderal. Betul. Nah, justru di tengah banyaknya polemik tentang netralitas pemerintah tadi ya, dan apalagi di
ditandai dengan Jokowi statement itu. Aku ngelihatnya itu malah. Aku cuma mau nambahin dari statement itu. Kita cuma lihat statementnya. Itu sebenarnya adalah sebuah acara yang sudah dirangkai lama dalam rangka launching alutsista kita di Halim Perdana Kusuma. Nah, itu statement itu keluar atas sebuah pertanyaan kan oleh wartawan. Jadi bukan dalam ranah Pak Jokowi datang ke Halim, terus mobil, cuman agendanya adalah menyampaikan bahwa boleh Presiden mendukung salah satu capres. Tapi kan nggak dijawab juga boleh, Pak. Nah, sebenarnya. Oke, Pak. Tapi kalau misalkan ngomongin di luar itu juga, sekarang begini. Kalau misalkan kita semua tahu ini bukan rahasia umum loh. Yes. Jokowi itu mendukung gerak-geriknya. Statementnya memang nggak mendukung 02, tapi gerak-geriknya mendukung 02 loh. Ya. Nah, ini kan cuman siapa calon presiden yang bisa merebut hatinya presiden terdahulu yang volume suaranya tuh besar banget. Munafik deh kalau kita bilang, misalnya contoh 03. Kasih nilai 5. Ayo keliling Jogja saja. Berapa foto Ganjar yang sebelahnya ada foto Jokowi. Artinya berusaha mencari simpati juga. Di awal-awal sih, itu masih sebelum. Sampai hari ini pun masih ada. Kalau mau dilihat yang di dekat UGM, itu masih ada. Artinya bahwa semua orang, kebetulan kalau Pak Anies Baswedan jelas-jelasan bertolak belakang. Sehingga dari awal tidak karena jadi menteri kan sebentar jadi menteri, terus di PHK jadi menteri, dari menteri, ya nggak bisa. Ya bisa aja kan karena satu partai, Pak, Ganjar sama Jokowi itu sama-sama dari PDI kan. Bisa saja gitu. Tapi kan akhir-akhir ini bahwa terdengar dong rumor tentang perpecahan antara Pak Jokowinya dan PDIP. Makanya ada konsolidasi lah, ada rencana konsolidasi. Ya toh. Tapi kalaupun dibilang perpecahan, sampai hari ini kita belum lihat tuh kartu anggotanya Gibran dicabut sebagai PDIP. Atau jangan-jangan PDIP-nya 2 kaki. Siap-siap, mana tahu Ganjar nggak menang. Atau PDIP takut suara atau suaranya berkurang. Iya. Tapi itu dibalas dengan kritikan-kritikan para politisi PDIP yang menyatakan bahwa kenapa sih Pak Jokowi ini lagi sibuk-sibuknya di Jawa Tengah. Apa mau takut kalah suaranya Prabowo atau Gibran di Jawa Tengah? Sehingga Pak Jokowi banyak kegiatan. Ya kan namanya presiden mah punya agenda. Oke. Gitu. Kalau aku justru menggarisbawahinya itu tadi. 1, bagaimana Jokowi ini nggak berani menstatementkan sekalian, terus jadi cuti. Di mana garis bawahnya? Hilang, Pak. Coba Pak cari. Garis bawah. Iya. Garis bawah. Udah naik. Ini kenapa jadi ikut-ikut Gibran ya? Populer. Biar populer ya. Oke. Gimana, Pak? Tadi apa? Yang pertama adalah Jokowi tidak berani menstatementkan itu. Sedangkan gerak-geriknya, ya maksudnya beginilah. Ya siapa sih orang tua, kalau gini deh, kamu punya anak, orang tuamu, anakmu ikut kompetisi apa? Masa sih nggak kamu dukung? Gitu loh. Iya nggak sih? Iya dong. Makanya sekarang itu kok kayaknya logika masyarakat tuh kayak diolok-olok atau di basa Jawa nih, basa kasar kok masyarakat itu kok dianggap goblok loh. Makanya itu. Kayak nggak bisa ngenilai. Iya, maksudku kayak gitu loh. Loh, bukannya berarti itu bahwa dia lakukan itu terang-terangan? Ya memang nggak umum sih, gitu ya. Tapi ya terang-terangan. Nah kalau makanya itu kenapa nggak berani menstatementkan sehingga dia bisa cuti? Itu satu. Kalau dia masih tidak cuti sebagai kepala negara, sebagai presiden, ini itu loh. Walaupun niatnya bukan seperti itu, tapi sangat riskan dia menggunakan konflik of interest lah. Konflik of interest menggunakan wewenangnya dia sebagai ini untuk memenangkan itu. Pakai gitu. State apparatus. Sesederhana begini. Sesederhana begini ya. Selama dia masih menjabat sebagai presiden. Contoh gini, kemarin tuh yang lucu itu gini. Bansos dibagi-bagikan dan masyarakat suruh berterima kasih ini dari Jokowi. Wah, iya. Itu logikanya dari mana, coy? Bukan suruh terima kasih, bahkan itu tuh ngomongnya ini bansos Jokowi. Ini bansos dari siapa? Dari Presiden Jokowi gitu. Masyarakat tuh digiring untuk ngomong itu. Logikanya dari mana, Pak? Bapak bayar pajak nggak? Belum dengar sih. Bapak bayar pajak nggak? Bayar. Kamu bayar pajak nggak? Bayar. Nah, uang negara. Lo jangan bawa-bawa pajak, kenapa Dan? Entar dulu toh. Ini loh logikanya. Kita semua itu bayar pajak. Pajak ini diberikan kepada negara untuk untuk program negara. Salah satunya adalah program sosial. Maka bansos itu sebenarnya dari kita, Pak. Betul. Bukan dari presiden. Ya, gini. Pertanyaannya kan kita tidak pernah
ada dapat sebuah data atau sebuah rekaman deh. Ternyata memang Pak Jokowi menyampaikan nanti waktu ngasih bansosnya. Bukan, ada. Itu menterinya. Enggak, kamu lihat di postingannya Tempo, Instagram, itu dia capture tuh bansos nganunya dari Bulog, nganunya Prabowo Gibran. Oh iya? Labelnya, iya di Tempo. Tuh. Nggak tahu itu benar atau enggak ya? Gini, kalaupun anggaplah iya ya, saya tidak mendukung bahwa itu sudah ada, Pak. Okay, valid. Anggap valid ya gitu ya. Gini, saya tidak mendukung hal tersebut. Tetapi apakah potensi kecurangan dalam segala hal atau penyelewengan dalam segala hal itu selalu terjadi kok di Indonesia. Ya tinggal kalau memang kekuatan hukumnya cukup kuat. Nah, silahkan diproses. Peluangnya ada. Bukan, itu tidak ada masalah hukum. Sekarang begini. Enggak, yang tadi lo jelas ya kalau itu bukan. Aku nggak ngomongin yang Bulog. Kalau Bulog itu udah pelanggaran. Bansos Jokowi. Let's say begini, ya. Kita nih berkoalisi, ya kan? Aku presiden. Ya kan? Kalau aku bilang bansosku ini tolong dong ini bansos itu dijadikan alat kampanye dan aku yang bilang ke masyarakat, itu bisa kena. Ya kan? Tapi kamu menteri nih. Pak, tolong dia bagi-bagi nanti di. Menteri siapa sih? Menko ada Airlangga sama Zulhas. Oke. Zulhas ya. Zulhas juga. Kamu menteri, kita koalisi. Anakku nyapres, Pak, kita harus menangin dia. Ya kan? Untuk menangin dia gimana caranya? Citraku harus naik. Karena aku adalah dia adalah representasi dari aku. Maka citraku dinaikin lagi ya. Caranya gimana? Bansos itu nanti masyarakat dibilangin ya. Ini terima kasih ke Pak Jokowi, terima kasih ke Pak Jokowi. Melanggar hukumnya di mana? Tapi etis nggak? Balik lagi ke statement awal. Iya. Kalau tadi gini, makanya itulah kenapa kalau aku hari ini memang nggak melihat ini menjadi satu hal yang menarik ya, karena sudah terlalu nyata banget banyak hal-hal yang aneh gitu loh buatku ya. Tapi bukan berarti gitu, buatku memang akhirnya berusaha objektif. Oke, di akhir-akhir ini banyak ketimpangan dan lain-lain. Tapi kalau bicara semua ini jadi salah Jokowi juga nggak fair, nggak tepat buatku gitu loh. Bahwa kita nggak bisa nutup mata dong kontribusi beliau selama 10 tahun terakhir misalnya segala macam. Terlepas hari ini saya menganggap kok ada yang aneh ya dengan Pak Jokowi, ya gitu. Tapi sampai hari ini saya masih ngomong Pak Jokowi loh ya. Oke. Jadi ada yang aneh, iya. Ayo, mari keanehan itu mari kita buka gitu loh. Ya yang tugas membuka siapa ya? Aparat hukum terkait, media dan lain-lain gitu. Karena ya namanya strategi di atas ya. Kita juga dulu nggak sama lah, kita dulu nggak menduga loh begitu porak-porandanya kita dengan cebong kampret dan lain-lain. Terus tiba-tiba untuk mengajak ada inisiatif untuk mengajak Pak Prabowo bergabung. Masuk, ya. Ini juga nggak masuk logika kita kok. Pertama dalam sejarah politik demokrasi. Oposisi mati garat. Tapi tidak pertama juga di dunia. Di Amerika misalnya contohnya ada presiden yang ngajak Hillary Clinton diajak kok ke dalam gitu. Ya ada plus minusnya di sana, ada pasti gitu. Di tengah-tengah apa namanya? Era informasi ini. Nah, pertanyaan saya gini loh, maksudnya yang nyapres ini kan Prabowo dan Gibran, gitu. Kok segala sesuatu apa-apa disalahkan ke Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi sendiri sudah tidak berkontestasi kan gitu. Terlepas anaknya yang maju, ya tinggal rakyat aja mau milih apa. Nah, menurutku wajar kalau misalkan yang disalahkan tuh Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kita pilih untuk menjadi pemimpin kita, yang menaungi kita. Ya. Gitu loh. Beliau ini nyuwun sewu ya, kita percaya gitu kan. Rano. Yang sewu ya, kita percaya untuk mengelola negara ini. Ya. Begitu. Maka kalau kita untuk mengkritik atau menuntut dia untuk berbuat sebaik-baiknya, itu wajar nggak sih? Wajar. Gitu Cuman memang kita yang kalau nggak siap untuk menerima itu, nggak usah mencalonkan diri dari awal, gitu loh. Ya ini lagi-lagi kalau dibilang ini peran siapa, kita mau cari kambing hitamnya gitu ya. Justru malah saya bilang gimana sih tim ses apa? Bukan tim ses. Penyeleksi calon presiden yang akan dicalonkan oleh partai itu gimana gitu loh. Pengkaderannya ya. Pengkaderannya gimana? Bukankah Jokowi bisa hadir sebagai presiden? Pak Jokowi sebagai ada lagi partai lagi kan masuk belakang lagi toh. Nah, ternyata ketika kita punya ekspektasi besar terhadap Pak Jokowi di akhir masa periodenya kita menerima hal seperti ini gitu. Ya, pendidikan
partai politik di kita itu lebih kan ya, ideologinya kita masih punya masalah di sana kok gitu loh. Semua pemimpin kita punya track record buruk, tapi tidak semua juga tidak punya prestasi yang baik gitu. Kalau aku sih ada plus minusnya nggak sih? Ada plus minusnya, cuman memang ini jadi viral, jadi besar karena yang berkontestasi nomor entah itu nomor 1, nomor 3 kayak nggak pede dengan kemampuan dan skillnya, tidak pede bahwa bisa votersnya Pak Jokowi itu beralih ke mereka. Tanpa harus menggembor-gemborkan kesalahan dan kejelekan. Nah, tapi aku punya sudut pandang gini, Pak. Ya, gue nyudut berarti, nyudut pandang, nyudut. Nah, gue nyudut. Aku tak menara pandang, gue sudut pandang, tak menara pandang gue. Aku kan ya dari sisi yang aku salah itu timnas. TKN ya kalau dari 02 itu. Istilahnya TKN lah. Semua TKN. Bukan, kalau satu timnas, TKN, TPN ya kan. TKN 02 ini ketika misal ada polemik dari pemerintah, ya polemik pemerintah terus ada kritik dari masyarakat, kenapa dari TKN 02 ini kok memposisikan diri itu seolah jadi jubirnya pemerintah? Nah, defensif. Betul, gitu. betul. Defensif. Begitu juga sebaliknya. Ketika masyarakat itu secara kritik ya, ini masyarakat umum ya, bukan aku tidak menggolongkan ini serangan dari 03 atau 01. Oke, bukan dari kubu tertentu ya. Nah, kritik ke 02, pemerintah pun juga defensif. Itu yang menarik itu, betul. Gitu loh. Nggak usah ya. Contoh paling nyata debat ketiga. Debat ketiga ya. Nggak usah debat ketiga, Pak. Paling fresh, debat keempat. Setelah selesai, LBP. Oh iya betul, Opung berkomentar ya. Iya, Opung berkomentar. Betul. Yang mana Opung ini masih di jajaran kabinet ya sekarang ya. Iya. Oke. Itu justru menurutku aneh aja sih gitu loh. Begitu juga misal dari posisinya TKN ya, misal ada kritik ke pemerintah tentang polemik tentang kebijakan dari pemerintah ya, harusnya dia sikap netral aja bisa nggak sih gitu loh. Ya itu kan pemerintah ya kan. Kita fokus untuk pemenangan Prabowo Gibran gitu aja kan bisa sebenarnya. Betul, sebetulnya bisa. Tanpa harus terus defensif ikut membela pemerintah. Loh, dia itu siapa? Dia bukan orang pemerintah juga. Nah, ngapain gitu loh. Gini, aku cuman tidak bermaksud akan menjadi bagian itu gitu ya. Tidak menyetujui juga bagian itu. Tapi itu bukankah sebuah konsekuensi ketika ada sebuah calon presiden dan wakilnya yang terang-terangan berkomitmen untuk melanjutkan. Sehingga wajar dong buat mereka ketika ada celah di mana posisi pemerintah diserang, mereka ikut. Betul sih. Karena saat sama kayak lu belain timnas Indonesia deh. Mau seburuk apapun pemain belakangnya akan lu belain. Ora tapi suwi wingi kata pisui don. Misuin, tapi kalau ditanya media lawan Jepangnya kan enggak juga. Beda. Analoginya nggak tepat. Analoginya tepat. Oke, yang tepat kira-kira apa? Tepat. Nggak usah dianalogikan, itu betul. Karena begini, saat misalkan pemerintah itu dicacat, ya kan, maka tema kampanye besarnya 02 itu turun dong berarti. Nggak kredibel dong. Iya, betul. Artinya kan, loh kamu mau melanjutkan pemerintah aja cacat, istilahnya kan gitu. Nah, yang itu tidak masih ada menarik kepentingan. itu malah ketika gini loh. Ada di dalam, tapi berkoar-koar tentang kejelekan. Ada di dalam, ada sebuah partai yang menterinya banyak di pemerintahan, karena hari ini dia berseberangan, terus menjelek-jelekkan. Nah, ini menarik, Pak. Enggak, saya nggak narik apa-apa. Enggak, ini aku menarik beneran. Menarik beneran. Beneran, oke, sip. Menarik beneran. Kenapa? Aku sebenarnya sudah mengkritisi perubahan peraturan mengenai saat mencalonkan diri tidak harus mengundurkan diri di jabatan yang sekarang. Yes. Itu sudah menarik itu menurutku. Ya. Karena pasti ada konflik of Konflik interest. lah, iya, Yes. betul. Itu sulit banget loh. Iya. Gitu loh. Kalau misalkan gini, misalkan aku jadi menteri, aku terus jadi cawapres gitu sekarang. Iya pasti akan ada lah konflik of interest aku. Aku juga bukan orang 100, aku bukan rasul juga gitu loh. Makanya gitu loh. Jadi peraturan itu dibuat itu kan sebetulnya itu supaya menghindari risiko dan polemik mau. Ya. Bahkan menghindari isu publik. Iya betul, iya. Sebetulnya kan gitu kan polemiknya itu kan. Iya. Aku jabat nih sekarang sebagai gubernur atau sebagai wali kota. Terus aku sekarang nyawapres atau nyapres gitu. Ya pasti ada ini kan yang aku gunakan kan. Betul. Instrumen dari pemerintah yang aku gunakan walaupun mungkin hanya sedikit. Walaupun nggak digunakan tapi masyarakat bisa menilainya akan digunakan. Ya. Itu yang harus dihindari. Ya. Nah, lalu sekarang saat misalkan masih jabat
terus mengkritik, terus beroposisi, terus dan lain sebagainya, dibilangin aneh, itu kan jadi lucu. Kan itu terjadi karena peraturan yang dirubah. Iya. Gitu loh. Iya. Nggak apa-apa gitu. Maksud saya nggak apa-apa untuk kan tadi kembali lagi bahwa ketika agenda saya ketika saya mencalonkan, saya berseberangan dengan pemerintah gitu loh. Tapi yang kita dengarkan hari ini bahwa dia bertahan karena ada menteri yang juga nyalonin. Betul kan? Dia bertahan alasannya gitu. Alasannya Pak Mahfud dah ngomong aja lah itu alasannya Pak. Di media udah banyak soalnya. Iya. Nah, gini. Sebenarnya kalau aku lihat dari peranan masing-masing deh, Pak Mahfud sama Pak Prabowo, tinggian mana sih? Harusnya tinggi Menko lah. Itu kan di bawah koordinasi Menko. Iya. Ya, punya otoritas sendiri. Iya. Gitu. Artinya, kalaupun dia bilang, oh ada kecacatan hukum di sini, ada kondisi hukum yang kita nggak bisa selesaikan. Tabrak, Prof. Harusnya ya. Harus, ya buktiin dong. Kamu Menko loh. Betul. Bahkan kamu bisa ambil kebijakan, baru setelah itu telepon presiden bisa kok. Iya, betul. Berarti menurut Anda kedua, bahwa Pak Mahfud ini juga adalah menteri yang paling disayang sama Pak Jokowi. Atas? Karena dia yang paling diandalkan untuk menyelesaikan masalah hukum di Indonesia. Iya. Tapi hari ini ke debat kemarin, beliau ngeluh. Nggak bisa sembarangan tabrak, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ayo dong gunakan kemampuanmu, gunakan intelektualmu, keprofesoranmu. Tabrak profnya mana nih? Ayo, kalau memang ini tidak bisa, cari cara lain untuk bisa. Yang terbukti gini, ini terbukti ya, salah satu kerjanya Pak Mahfud. Saya waktu itu salut. Kedua sama Opung juga ya, Pak Luhut. Ketika Freeport. Itu kan cari celahnya mereka nih berdua. Gimana cara kita bisa menguasai Freeport lebih dominan. Cuma hari ini kita tutup mata, kita tutup karena ada susu yang rusakin susu sebelahnya, gitu ya. Jadi ya karena itu gitu, karena ada kepentingan politik itu kita tutup. Kadang-kadang sampai nggak ada seolah-olah Pak Jokowi ini nggak pernah punya kebaikan apapun. Gitu. Betul. Jadi yang menarik adalah gini Pak. Yang menarik adalah Pak Mahfud ini kan selalu bilangnya kayak gitu. Ada hal-hal yang tidak dia bisa atasi. Dan makanya dia harus memegang jabatan tertinggi, menjadi cawapres. Selama jadi Menko kan banyak yang tidak bisa ditabrak, kan begitu. Nah, ingat loh, sebelum sebagai Menko, Ketua MK. Apa ya orang yang nggak diambil? Guardian of Constitution loh. Ya. Nah, dia pernah juga di MPR DPR ya? Pernah. DPR. Gitu. Nah, yang jadi menarik apa? Selama periode 5 tahun ke belakang, Mahfud tuh lebih muncul daripada Pak Ma'ruf Amin. Artinya loh, porsi sebesar itu. Betul kan? Ya. Betul kan? Porsi kenyataannya loh. Nanti Pak Mahfud bisa aja cuma. Makanya, gitu loh. Yang jadi menarik kan itu. Asumsinya kan bisa begitu. Penalarannya kan begitu. Lebih banyak muncul dan lebih banyak menyelesaikan. Kemarin akhirnya ngomong. Iya. Coba. Kalau misalnya ya, memang Pak Jokowi ini nggak begitu suka sama Pak Mahfud yang banyak. Gak akan ruang itu diberikan. Karena dia percaya Pak Mahfud mengeluarkan statement itu sesuai dengan apa yang tindakannya. Cuman hari ini karena kepentingannya begini, mau ada undang-undangnya atau tidak, kalau hati nurani, kayaknya aku mau jadi cawapres dan aku berseberangan dengan program Pak Jokowi, Pak, saya pamit. Ya harusnya gitu. Betul. Nggak usah ada alasan, ada Pak Prabowo di dalam. Tapi gini Pak, ada statement lagi yang lucu. Apa tuh? Bu Mega tidak memperbolehkan kadernya yang menjadi menteri untuk keluar dari kabinet. Jadi kan mulai banyak isu-isu menteri akan keluar dari kabinet. Bu Mega di media menstatementkan bahwa ada apa ini? Ada apa ini? Gitu. Oke, menarik teman-teman. Semuanya udah 40 menit. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Oke, last statement deh. Kasih nilai dong, kan kasih nilainya terserah. Menurut opini kalian aja. Netralitas pemerintah dari 0 sampai 10. Netralitas pemerintah selama pemilu. Kalau lu kasih 0 berapa? Nilai berapa? Penilaian kualitatif nggak boleh. Nggak boleh. Curang sekali. Kalau menurutku scoringnya ada di 80, tapi ada reasonnya. 80 itu bukan karena sumbangsih dari pemerintah, tapi justru sumbangsih semakin kritisnya masyarakat. Jadi ruang gerak tidak netralnya itu terbatas. Semakin kritisnya masyarakat itu karena apa? Karena kemudahan informasi tadi. Oke, menarik. Maka kasih 80 lumayan dong ya. 80.
Kurang lebih sih nilaiku juga seperti itu gitu. Artinya, 80 juga. Bahkan tadi punya peluang kalau memang pun maaf kepala negara kita punya kesalahan dalam melakukan treatment terhadap Pilpres ini. Ya sudah, memang itu ada celah hukumnya, silahkan diproses. Hari ini nggak ada kok yang maksudnya benar-benar kebal dari hukum, nggak ada. Berarti kalau misalkan memang dirasa itu tidak netral, masyarakat ayo bersuara bersama-sama. Ayo diinikan, dipermasalahkan, nggak apa-apa. Ya kan? Iya, silakan. Karena ini kan bukan negara monarki. Tanggal 14 tinggal suruh mau pilih yang mana, gitu doang kok. Oke. So, terima kasih teman-teman semuanya. Gitu doang nih. Nongkrong hari ini. Ya sudah. Kita kembali lagi di. Ya wis, Mas, aku pamit ya. Iya. Ngurusi parkir iki lho akeh wong sing ora diurusi parkir. Tamu-tamune akeh iki lho. Yuk. Oke, bye. Bye.